Organel adalah suatu struktur yang terdapat dalam matriks seperti nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan mikro, lisosom, dan mitokondria. Nukleus merupakan organel terbesar pada sel eukariotik yang berperan sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dan ekspresi materi genetik. Ditemukan pada semua sel kecuali pada sel darah merah atau eritrosit. Terdiri atas membran nukleus, nukleoplasma, nukleolus atau anak inti, dan kromosom. Inilah gambar nukleus. Ada nukleolus, di dalamnya ada kromatin, ada nukleus yang memiliki pori-pori pada membrannya. Di nukleus terdapat 2 selaput inti. Vakuola. Vakuola merupakan organel berupa kantung yang membundar dengan membran lipoproteinnya. Vakuola mengandung air, enzim, sukrosa, asam amino, beberapa ion mineral sebagai bahan yang akan dikeluarkan. Vakuola berperan sebagai penyimpan air dan ion mineral, sehingga dapat mengatur keseimbangan air sel jika diperlukan. Vakuola juga dapat menyimpan bahan sisa metabolisme sebelum dikeluarkan dari sel. Vakuola terdiri dari vakuola tengah, vakuola kontraktil, dan vakuola makanan. Retikulum endoplasma berperan dalam transportasi zat di dalam sel. Setiap lengkungan atau tubula retikulum endoplasma disebut sisterna. Membran retikulum endoplasma tersusun oleh lipoprotein. Terdiri atas 2 macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada dinding retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom. Mitokondria memiliki membran luar dan membran dalam yang dipisahkan oleh ruang intermembran. Mitokondria merupakan power station of cell atau pembangkit tenaga sel tempat energi dihasilkan. Fungsi mitokondria diantaranya melakukan oksidasi fosforilasi dengan menghasilkan ATP dari ADP. Melakukan salah satu proses metabolisme yaitu siklus Krebs dalam matriksnya. Melakukan oksidasi asam amino dan menghasilkan protein dengan bantuan DNA untuk proses oksidasi. Aparatur Golgi atau badan Golgi. Organel ini merupakan tumpukan lempeng pipih, dapat menghasilkan vesikula yang berperan dalam sekresi internal atau eksternal sel. Terbentuk dari retikulum endoplasma. Pada sel tumbuhan dikenal sebagai diktiosom. Fungsinya membentuk lisosom, mengemas enzim untuk dikirim ke kelenjar-kelenjar seperti ke kelenjar pankreas. Menghasilkan materi dinding sel di dalam vesikula untuk sel tumbuhan yang baru dibentuk. Membentuk glikolipid untuk sel. Mengendalikan penambahan membran plasma sel setiap kali berlangsung eksositosis. Membentuk akrosom pada spermatozoa
yang berperan memecah dinding sel telur pada saat fertilisasi. Lisosom berbentuk bola dan memiliki suatu lapis membran lipoprotein dan mengandung enzim hidrolisis. Banyak ditemukan pada sel hewan, sel-sel pada metamorfosis serangga, dan ekor kecebong. Lisosom tidak dijumpai pada sel tumbuhan. Fungsinya mencerna berbagai materi secara endositosis, mengeluarkan enzim secara eksositosis untuk membantu kerja osteoklas pada saat osifikasi, mencerna berbagai organel tua atau yang sudah rusak di dalam sel dengan menggunakan enzim hidrolisis, mencerna sel yang tidak terpakai lagi dan materinya digunakan untuk pembentukan jaringan baru selama metamorfosis pada katak. Ribosom berbentuk butiran yang terdiri atas unit besar dan kecil. Ribosom pada menempel di retikulum endoplasma dan ada juga yang bebas di sitoplasma, mitokondria, dan kloroplas. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat proses perangkaian asam amino dengan ikatan peptida untuk membentuk protein atau polipeptida. Setelah selesai menyimak materi ini, silakan untuk diskusikan. Jelaskan proses sintesa protein. Mekanisme transport pada membran sel. 1. Difusi merupakan pergerakan zat terlarut berupa atom atau molekul. Zat terlarut tersebut bergerak dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga keadaan larutan menjadi seimbang. Lihatlah molekul tinta ini. Pertama, diteteskan tinta pada sebuah wadah. Lalu tinta ini menyebar sehingga merata. Inilah contoh diskusi. Contoh difusi. Buatlah definisi difusi berdasarkan zat yang bergerak dari larutan dan membran yang dilewati. Osmosis merupakan peristiwa perpindahan pelarut molekul air melalui membran semipermeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Lihatlah gambar larutan hipotonik, yang sebelah kanan larutan hipertonik. Ada membran semipermeabel. Lihat molekul zatnya lebih banyak yang di hipertonik. Lalu terdapat perpindahan dan ketinggian larutan akan berada di sebelah kanan. Jelaskan perbedaan osmosis dan difusi. Silakan dilihat gambar ini. Terjadi peristiwa plasmolisis dan deplasmolisis. Perhatikan A. Larutan hipotonik, B. Larutan isotonik, C. Larutan hipertonik. Pada larutan hipotonik, sel menjadi lebih besar dan sel darah merah pecah. Pada larutan isotonik, sel seimbang
Ada air yang masuk dan keluar. Sel darah merah juga tetap. Pada larutan hipertonik, sel mengerut karena air keluar. Sedangkan pada sel darah merah, sel mengalami pengerutan. Pada larutan hipotonik, konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada larutan yang ada di dalam sel. Akibatnya air dari luar sel berpindah masuk ke dalam sel. Maka sel jadi membesar. Sedangkan pada larutan isotonik, konsentrasi larutan di luar sel seimbang, sama dengan larutan yang ada di dalam sel. Pada larutan hipertonik, konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi daripada larutan yang ada di dalam sel. Air dari dalam sel bergerak ke luar. Transport aktif merupakan pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran dengan melawan gradien konsentrasi melalui membran semipermeabel. Transportasi zat atau molekul pada transport aktif memerlukan energi. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Transport aktif akan membutuhkan energi dan membuka protein integral. Pompa secara aktif mengekspor ion hidrogen melawan gradien konsentrasi. Ion H dapat memanfaatkan gradien sebagai cara untuk mengangkut sukrosa ke dalam sel dengan melawan gradien konsentrasi. Eksositosis merupakan suatu proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Kemudian vesikula tersebut diekresikan ke luar sel. Vesikula ini dibentuk oleh badan Golgi. Vesikula yang berisi muatan diliputi oleh selubung protein. Lalu vesikula dilepaskan dari badan Golgi dengan membawa molekul muatan. Selubung protein dilepaskan, vesikula bergabung dengan membran plasma dan mengeluarkan muatan keluar sel. Muatan keluar melalui membran sel. Proses eksositosis. Endositosis prosesnya sama seperti eksositosis. Namun pada endositosis, membran plasma melipat ke bagian dalam, invaginasi, untuk membentuk vesikula yang membawa zat tertentu ke dalam sel. Nomor 1, reseptor menyebabkan selubung protein menempel pada membran. Kemudian membran plasma berinvaginasi. Kedua, vesikula dilepaskan di dalam sel. 3, selubung dilepaskan. Keempat, vesikula bergabung dengan organel internal seperti lisosom. 5, membran dilepaskan ke dalam sitosol. Inilah proses endositosis.